Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dina Trinovianti dan Muhammad Azizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konseling keluarga. Yang pertama, pengertian konseling keluarga. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang atau konselor kepada seseorang konseli atau sekelompok konseli. Misalnya, klien terbimbing seseorang yang memiliki problem untuk mengatasi problemanya dengan jalan wawancara, dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti lebih jelas tentang problemanya sendiri dan dapat memecahkan problemanya sesuai dengan kemampuannya, dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor. Kedua, teori-teori konseling keluarga. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis. Sigmund Freud sebagai pendiri aliran ini mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Yang kedua, terapi terpusat pada klien, client-centered therapy. Sering juga disebut terapi non-direktif adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien agar tercipta gambaran yang serasi dengan kenyataan klien yang sebenarnya. Ketiga, terapi Gestalt. Terapi ini dikembangkan oleh Friedrich Esper 1894-1970 yang didasari oleh 4 aliran, yakni psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme, serta psikologi Gestalt. 4. Terapi behavioral. Terapi behavioral berasal dari dua arah konsep, yakni Pavlovian dan Skinner-Merian. Mula-mula, terapi ini dikembangkan oleh Wolpe untuk menanggulangi treatment neurosis. Tujuan konseling keluarga. Yang ketiga yaitu tujuan dari konseling keluarga sebagai berikut. Yang pertama, membantu anggota keluarga belajar dari memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga. Kedua, membantu anggota keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga mengalami masalah, dia akan dapat memberikan pengaruh baik pada persepsi, harapan maupun interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Ketiga, upaya melaksanakan konseling keluarga kepada anggota keluarga dapat mengupayakan tumbuh dan berkembang suatu keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Selebihnya akan dijelaskan. Baiklah, melanjutkan presentasi dari Mbak Dina, yaitu yang keempat yaitu mengembangkan rasa penghargaan diri dari seluruh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Nah, yang kelima itu membantu anggota keluarga mencapai kesehatan fisik agar fungsi kekeluargaan menjadi maksimal. Nah, kemudian yang keenam, membantu individu keluarga yang dalam keadaan sadar tentang kondisinya yang bermasalah. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip konseling keluarga. Yaitu yang pertama, sasaran layanan. Nah, sasaran layanan yaitu konseling keluarga yang melayani semua individu anggota keluarga, pribadi, dan tingkah laku individu yang utuh dan dinamis. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu prinsip berkaitan dengan masalah individu. Nah, yaitu konseling memperhatikan pengaruh kondisi fisik dan mental individu terhadap penyesuaian diri di anggota keluarga. Nah, kemudian yang ketiga itu prinsip berkaitan dengan program layanan. Nah, layanan konseling yaitu harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, kemudian yang keempat yaitu prinsip personalisasi. Nah, prinsip personalisasi adalah kalian menyadari permasalahan dari bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kelima, asas-asas konseling keluarga, yaitu harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan konseling keluarga, itu asas kesalahan, kebutuhan, kesukarelaan, kegiatan, kedinamisan. Kemudian selanjutnya etika konseling keluarga.
banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik dan seorang konselor yang akan melaksanakan konseling keluarga. Nah, yaitu perjalanan itu salah satunya mesti dipertimbangkan konselor adalah kepada siapa dan untuk siapa, tanggung jawab dan legalitas pokok konseling itu. Nah, kemudian tahap-tahap konseling keluarga, yaitu yang pertama wawancara tahap awal, yang kedua wawancara tahap pertengahan, yang ketiga wawancara tahap akhir. Nah, demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf atas segala dosanya. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya.